Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Jadi ya teman-teman, di video ini gue ingin membahas bisa dibilang sebuah kategori anime yang baru. Paling enggak gue yang baru tahu sih. Nah mungkin sebelum gue lanjut menjelaskan kategori apa yang gue maksud, sedikit ringkas aja apa maksudnya kategori anime ini, apa maksudnya ya kan. Pastinya seperti yang kita semua bisa pahami gitu kan, dan tahu di anime itu pastinya banyak kategorinya, atau bisa dibilang banyak genrenya ya kan. Ada yang komedi, ada yang romance, ada yang adventure ya kan. Bahkan ada genre atau kategori yang tidak umum, yang terbentuk karena banyaknya anime yang mirip gitu, yang serupa, makanya terbentuk sebuah kategori sendiri. Misalnya gue kasih contoh, seperti mungkin anime harem atau anime shonen ya kan. Tapi mungkin yang bisa lebih jelas lagi seperti genre atau kategori anime yang disebut anime isekai ya kan. Secara kata arti isekai itu kan sebenarnya dunia lain, hanya sekedar dunia lain aja gitu kan. Tapi karena banyaknya anime yang mirip dan mungkin bisa dibilang menggunakan formula yang sama, jadi terbentuklah sebuah genre sendiri, yaitu genre isekai misalnya, atau kategori isekai. Anime-anime yang menggunakan formula yang sama seperti kita semua tahu pastinya ya kan. Yang buat yang nggak tahu, anime isekai itu maksudnya intinya kayak pasti ada cowok yang di episode pertama terus dia mati terus langsung pindah ke dunia lain, dan kadang dunia lainnya pun juga memiliki konsep dan tipe yang sama gitu kan. Dunia yang fantasi, ada magicnya. Kalian paham lah anime isekai gitu. Nah di video ini gue ingin membahas sebuah kategori yang mungkin baru ya, dan mungkin baru mulai kebentuk gitu loh. Kategori yang gue maksud adalah seperti yang kalian lihat di judulnya ya kan, yaitu adalah sebuah kategori yang disebut antro anime ya kan. Jadi gue menemukan sebuah video di YouTube ya kan, dan video ini itu dari sebuah channel. Ini dia channel Netflix anime gitu. Jadi ini channel channel official, nggak gimana ngomongnya, channel resmi gitu kan, channel resmi dari Netflix sendiri gitu kan, khususnya pada anime. Jadi Netflix punya channel sendiri, yaitu Netflix anime ini khusus untuk anime, untuk topik anime ya kan. Dan gue menemukan sebuah video yang judulnya Netflix Anime Club, ini dia, antro anime spesial. Nah ya kan, jadi ya sebenarnya ini video udah 2 bulan yang lalu gue baru nonton tadi gitu. Jadi pas gue nonton, gue sendiri pun juga baru tahu, oh ada kategori ini, antro anime. Dan gue cari di YouTube kayaknya jarang sih yang bahas gitu. Jadi ya udah gue sekalian pengen bahas aja. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu juga gitu. Dan lucunya ya teman-teman, di video ini pas gue nonton, itu host di video ini dia bahkan bilang bahwa dia sendiri pun juga baru tahu, oh ada kategori ini ya, ada kategori antro anime ya. Jadi kayak, oh apakah ini sebuah kategori baru gitu ya pas gue nonton gitu. Nah setelah gue nonton video ini, gue jadi sedikit research apa itu antro anime gitu kan. Nah makanya itu teman-teman, langsung aja kita bahas ya kan. Langsung kita mulai dari sebuah pertanyaan, apa itu antro? Kata antro ini apa gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita cari di Google, kata antro ini banyak penjelasannya. Ada yang munculnya antropologi gitu kan, gitu-gitu. Jadi banyak banget. Tapi antro yang dimaksud di sini adalah, gue nemuin itu yang paling jelas itu di Urban Dictionary ya kan, sebuah website Urban Dictionary, pasti kalian semua tahu. Kata antro ini itu berarti a human animal or an ultra humanoid animal gitu. Jadi ini sih maksudnya, yaitu adalah seperti kayak manusia hewan sih, a human animal gitu, kayak manusia hewan. Jadi kalau misalnya kita taruh di anime itu bisa lebih ke arah karakternya gitu loh, karakter anime yang antro. Nah gue cari lagi di Google ya kan, antro karakter ya kan. Ya ini penjelasannya lebih jelas lagi sih. Antro karakter ini dia. Nah penjelasannya adalah a non-human characters who have human characteristics. Nah ya kan, jadi sebuah makhluk yang bukan manusia yang memiliki karakteristik manusia atau memiliki sifat seperti manusia gitu. Walaupun kalau di sini dijelaskan whether they happen to be animals, maupun mereka binatang, tumbuhan, atau bahkan benda sekalipun ya kan. Pokoknya intinya sih semua hal yang bukan manusia tetapi karakternya itu dibuat memiliki sifat seperti manusia. Nah itulah yang dimaksud antro di sini gitu kan. Dan mungkin sih kayaknya dalam kategori ini tuh belum banyak gitu ya anime yang membuat antro anime itu memiliki sifat antro ini gitu. Dan inget ya, antro itu benar-benar makhluk yang bukan manusia tapi memiliki sifat seperti manusia. Jadi kalau misalnya kalian pikir kayak, oh karena banyak kan anime yang cute anime girls ya kan, karakter lucu anime yang cewek, terus ada ada kuping binatang atau ada ekor binatang gitu kan. Itu bukan, itu nggak termasuk. Itu manusia bersifat seperti hewan ya kan, atau bahkan manusia setengah hewan, tetap ada manusianya gitu. Jadi
itu tidak termasuk. Antro itu benar-benar bukan manusia, bukan misalnya binatang ya benar-benar binatang gitu, tapi memiliki sifat seperti manusia. Oke, jadi ada perbedaannya gitu tuh. Tapi sebenarnya sih kalau kita bisa bilang antro anime itu secara animenya itu nggak baru gitu, pasti dari dulu udah ada gitu yang sifatnya itu binatang gitu kan. Misalnya contohnya Serigala Gambar yang kalian lihat ini gitu kan, itu kan udah banyak dari dulu. Cuman mungkin kategori ini mulai muncul lagi karena adanya beberapa anime mungkin belakangan 2 tahun belakangan ini gitu kan, beberapa anime yang cukup terkenal yang mulai banyak orang yang nonton yang bersifat antro anime ini. Dan gue bakal nyebutin 3 antro anime mungkin buat sedikit rekomendasi juga buat kalian yang mungkin yang belum tahu juga gitu kan. Dan ini sebenarnya antro anime yang gua tahu juga sih. Dan ini 3 antro anime yang ada di video yang tadi ini gitu kan. Jadi mungkin karena ketiga anime ini, kategori ini mulai kayak naik lagi gitu kan. Nah, jadi langsung aja gue sebutin ketiga anime yang gue maksud adalah yang pertama itu ada Aggretsuko, ya kan. Habis itu ada BNA atau Brand New Animal. Dan pastinya yang ketiga ada Beastars, ya kan. This is my, ini gue suka banget nih, this is my favorite man, Beastars ya. Mungkin sedikit menjelaskan aja sinopsisnya. Kalau Aggretsuko ini menceritakan seekor berarti ya. Seekor apa nih ya? Ini apa sih? Tupai apa rakun? Gue juga gak tahu sih. Ini pokoknya seekor ini ya kan bernama Retsuko. Dia itu seorang pekerja kantoran berusia 25 tahun yang bekerja di departemen akuntansi perusahaan perdagangan Jepang. Nah, ceritanya anime ini berpusat pada Retsuko ini yang menceritakan keseharian dia dalam menghadapi atasannya yang suka memaksa-maksa dia dan juga rekan-rekan kerjanya yang rada menyebalkan. Jadi sebenarnya sih ceritanya kayak apa ya, kayak menceritakan dunia perkantoran gitu ya kan, fokus pada karakter utamanya si Retsuko ini yang benar-benar dibungkus dengan sifat komedi ya kan. Seperti yang kalian lihat nih, kayaknya anime yang sangat lucu gitu kan. Gue jujur belum nonton ya. Gue belum nonton. Gue Aggretsuko belum nonton. BNA gue juga belum nonton. Gue cuma baru nonton Beastars gitu kan. Tapi gue baru ngecek aja gitu. Jadi tapi gue pengen nonton sih karena lucu gitu kan. Komedi banget animenya. Jadi ya ini menarik banget Aggretsuko ya kan. Walaupun kelihatannya kayak buat anak-anak, enggak. Tapi sifatnya sih kayak rada dewasa sih. Kayaknya ya, gue juga nggak tahu. Nah, selanjutnya itu anime BNA, Brand New Animals ya kan. Nah, sebenarnya konsep cerita anime BNA ini cukup serius ya kan. Jadi anime ini menceritakan tentang hubungan antara manusia hewan atau beastman atau apa gitu kan dengan manusia yang berada dalam konflik panjang bersejarah gitu. Jadi di anime ini tidak hanya manusia hewan aja, tetapi juga ada manusianya sendiri. Dan kayak intinya kayak apakah kayak manusia hewan atau beastman ini itu bisa dianggap sebagai manusia oleh manusia lainnya gitu. Mungkin lebih kayak gitu sih ceritanya gitu. Dan secara animasi gue suka, secara style artnya gue juga suka, tapi belum ngecek. Itu dia BNA, mungkin ada yang mau ngecek ya kan. Dan yang terakhir pastinya Beastars. Gue tidak ingin bahas panjang-panjang karena gue bisa bahas dalam satu video sendiri bahas Beastars. Tapi ya intinya Beastars itu menceritakan sebuah dunia yang benar-benar hewan, semuanya hewan gitu kan. Tapi pusat konflik dalam dunia hewan ini itu berada dalam kayak perbedaan atau sebuah pembagian ya kan antara hewan yang karnivora dan herbivora. Jadi ada bagaimana caranya biar mereka bisa saling menerima satu sama lain gitu kan. Karena ya karnivora, herbivora ya paham lah. Buat yang nonton Zootopia pasti paham itu. Beastars kayak gitu tapi lebih dewasa. Dan selain itu juga pusat ceritanya itu berada dalam protagonisnya yang bernama Legoshi, di mana Legoshi ini seekor serigala yang ternyata dia itu suka atau memiliki perasaan suka kepada seekor kelinci. Ini dia. Ya kan, jadi ya itu cukup menarik dan benar-benar gue nggak mau bahas panjang-panjang karena ini gue suka banget, gue bisa bahasnya bisa panjang ya. Tapi ya itu dia Beastars ya kan, one of the best anime of all time. Oke, agak lebay ya, tapi gue lagi suka banget ya. Nah, sebenarnya ada sebuah sebutan yang cukup berhubungan dengan antro anime ini, sebuah sebutan yang mungkin kalian pernah dengar juga, yaitu adalah furry. Nah, buat yang nggak paham, mari kita lihat ke Google ya kan, apa itu furry. Ini dia artinya gimana bacanya? An enthusiast for animal characters with human characteristic, in particular a person who dress up Jadi sebenarnya furry itu adalah untuk orang-orang yang suka dengan tadi ya, seperti hewan yang bersifat seperti manusia gitu kan. Jadi ada ya, itu sebenarnya itu joke sih, gue tahu itu buat bercandaan aja. Dan bahkan ada furry fandom. Gue termasuk ke furry fandom. Oke, let's go. Gara-gara Beastars gue furry. Shit. Tapi ya anyway, kenapa gue pengen bahas? Karena ada orang yang bilang kayak furry itu berarti suka sama hewan. Google. Kita lihat ke Google. Apa Google? Google bilang apa? Huh? And it was for animal characters
with human characteristic, ya kan? Jadi sebuah karakter hewan dengan sifat manusia, ya. Jadi mau gimana gitu. Jadi ini ada hewan nih, itu kan memiliki sifat seperti manusia. Jadi nggak aneh dong, ya kan. Misalnya seperti karakter di Beastars, sebenarnya gue nggak ada yang suka, tapi kayak misalnya Legoshi, ya kan. Gue dapet banget men karakternya gitu loh, karena karakter itu benar-benar seperti manusia, bahkan lebih manusiawi dibanding kebanyakan karakter anime lainnya gitu. Apa coba? Jadi ya pastinya gue bisa merasa lebih relate gitu loh. Jadi intinya buat kalian yang furry, nggak aneh, let's go furry, ya kan? Hidup furry fandom, furry fandom, mana suaranya? Let's go. Oke. Jadi pasti kita itu suka karena sifatnya seperti manusia, ya kan? Ya walaupun sih terkadang karena sifatnya itu yang lama-lama bikin karakternya menarik juga. Intinya sih memang sih mungkin kalau dalam anime ini merupakan hal yang jarang gitu kan, yang unfamiliar gitu kan, hal yang rada jarang kita lihat dalam sebuah anime. Mungkin juga merupakan hal yang baru buat kebanyakan orang, termasuk gua ini merupakan hal yang baru loh buat gua jarang nonton anime yang bersifat antro anime ini gitu. Nah makanya di internet mulai banyak tuh muncul kata-kata furry gitu-gitu kan, furry gitu-gitu, bercandaan maksud gua gitu kan. Oh gara-gara suka anime yang hewan gitu kan, jadi oh berarti lu furry ya gitu-gitu kan. Jadi ya itu sih kayak lagi rame lah maksud gua. Apalagi pas Beastars muncul tuh, muncul tuh rame banget tuh, furry lah gitu-gitu. Tapi sebenarnya kan kayak maksud gua kayak hal-hal kayak gini kan sebenarnya udah dari dulu banget men. Tidak hanya di anime men, di kartun-kartun lain itu kan intinya apa ya, antro animasi ya, furry semua maksud gua, ya nggak sih? Apalagi Disney, apa kabar Disney? Itu dia maksud gua. Udah banyak banget yang binatang semua. Jadi bahkan anime pun mungkin juga terinspirasi dari Disney, ya nggak sih? Dan maksudnya siapa juga yang di luar sana tidak menganggap Nala dari Lion King itu atraktif, Jadi ya teman-teman, itu aja untuk pembahasan di video ini ya kan. Gue pengen bahas aja karena ini merupakan hal yang baru buat gue. Ini kayaknya kategori yang bakal rise nih, bakal tumbuh nih, karena mungkin bakal banyak anime dalam kategori ini. So you know, prepare for it, you know what I'm saying? Karena mungkin akan semakin banyak nih, terlihat dari kesuksesan ketiga anime yang tadi gue sebutin tadi. Dan gue sempat ngecek juga bakal ada anime yang bersifat antro anime lagi, mungkin bakal tayang musim depan gitu kan. Gue juga nggak tahu judulnya itu Odd Taxi. Kalian bisa cek aja nih dia, Odd Taxi, itu juga kayak hewan-hewan juga. Jadi ya itu aja, itu sebuah kategori anime yang baru ya kan, yang mungkin bakal tumbuh. Ya, apakah kalian termasuk furry? Apakah kalian termasuk fandom furry? Let's go. Itu aja pembahasan di video kali ini. Terima kasih banget udah nonton. Silahkan komen di bawah pendapat kalian. Like juga video ini kalau kalian suka. Pastinya share juga boleh ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe juga ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya dan pembahasan selanjutnya, ya kan? Komen juga di bawah kira-kira gue bisa bahas apa lagi nih, topik-topik seputar anime, ya kan? Thanks for watching. See you in the next video. Bye.